Jingga kemudian menoleh sedikit menatap Haris. Pukul saya juga, Om. Limpahkan semua kemarahan Om pada saya juga. Jangan hanya pada suami saya. Melihat bagaimana dua orang yang telah menyakiti putrinya itu saling melindungi, membuat kemarahan Haris semakin meledak-ledak. Tangannya yang tadi sudah ia turunkan kembali terangkat ke udara. Kamu menantang seorang ayah yang sudah tersakiti hatinya, desis Haris. Jangan pikir saya tidak bisa melakukannya sebab kamu perempuan. Silahkan, Om, ucap Jingga kembali memeluk Mahesa. Wajahnya ia sejajarkan dengan wajah suaminya itu agar tidak kembali mendapatkan pukulan dari Haris. Benar-benar iblis kalian berdua. Kepalan Haris mulai dia turunkan. Keras kepala kamu, Jingga, bisik Mahesa. Bersamaan dengan itu tangannya bergerak melingkupi kepala Jingga untuk melindunginya. Aku nggak akan ngebiarin kamu sakit sendirian, Mas. Bajingan, kalian berdua. Teriak Haris tidak lagi menahan tangannya. Sedikit lagi kepalan tangan itu mengenai Jingga, namun di saat yang bersamaan pula Widya meraih tubuh ayahnya dan memeluk lelaki paruh baya itu dari samping. Jangan, Pak, ucap Widya melingkupi tangan sang ayah dalam pelukannya. Ia menahan lelaki paruh baya itu sekuat tenaganya. Udah, ya. Jangan tahan papa, sayang, ucap Haris yang tidak tahan. Hatinya langsung terberangas nyeri merasakan pelukan sang putri, ia semakin tidak tega melihat nasib sang putri. Tolong jangan tahan papa. Kepala Widya menggeleng. Perempuan yang memiliki hati seluas samudera itu menarik perlahan tubuh sang ayah agar menjauh dari Mahesa. Ayo, Pak. Sini, perut Widya sakit, Pak. Antar Widya ke rumah sakit, ya. Akhirnya dua lutut yang sedari bertumpu di antara tubuh Mahesa tersebut bergeser. Haris menuruti sang putri. Sungguh, Widya hanya beralasan, perutnya memang masih nyeri, namun ia tidak benar-benar ingin minta diantar ke rumah sakit. Ia hanya mengalihkan perhatian sang ayah agar tidak lagi memukuli lelaki yang telah mengobrak-abrik hatinya itu. Mana yang sakit, Nak? Tanya Haris pada putrinya yang berlutut di depan tubuhnya. Widya menangkup wajah sang ayah dengan air matanya yang terus meleleh. Hati Widya yang sakit, Pak. Widya benar-benar sakit lihat papa pukulin orang sampai seperti itu. Jangan, ya, Pak. Papa bukan penjahat yang bisa melakukan apa saja demi melancarkan niat dan tujuan papa. Kalimat Widya merupakan kalimat sindiran yang telak menusuk hati Gunadia yang mendengar percakapan ayah dan anak itu. Ya, kalimat itu memang sangat cocok dengan dirinya. Ia tidak menyangkal bahwa dirinya memang seperti itu. Bahkan sampai sekarang ia masih seperti itu. Haris pun mengusap air mata putrinya, membawa tubuh ringkih itu dalam pelukannya. Lupakan pria itu sekarang juga dari hati kamu, ya, Nak. Papa mohon. Jangan lagi kamu ingat-ingat dia. Papa akan temani kamu untuk menyembuhkan semuanya. Buka lembaran baru. Kita akan buat kenangan baru yang lebih indah. Sama mama kamu, kakak kamu, adik kamu, iya. Widya mengangguk dalam pelukan sang ayah. Iya, Pak. Iya. Diam-diam buliran bening itu menetes di antara kedua sudut mata Mahesa. Jelas ia mendengar apa yang Haris ucapkan. Ayo, Mas, ucap Jingga membawa tubuh Mahesa duduk. Mama Indah yang akhirnya dilepaskan oleh Anggun langsung menuju Mahesa. Ayo, Nak, ucap Mama Indah. Jingga, bawa suami kamu duduk di sana. Jingga dan Indah pun memapah Mahesa menuju sofa. Semua keluarga akhirnya kembali duduk di tempatnya setelah Eyang Sastro mengeluarkan suaranya dengan keras untuk mengatur semua anak dan cucunya. Mari kita selesaikan semuanya sekarang, Pak Haris, ucap Eyang Sastro yang akhirnya kembali bicara. Semua yang menjadi persengketaan dua keluarga ini sudah berkumpul. Kita perjelas apa mau dari anak-anak kita ini dan keluarga kita. Mari kita selesaikan dengan kepala dingin. Saya mohon.
Haris sungguh sangat enggan. Tapi niatnya untuk menyelesaikan semuanya sampai akar membuatnya mengalah. Ia pun membawa putrinya itu kembali duduk. Di hadapannya sudah kembali duduk Mahesa dan Jingga dengan tangan yang saling menggenggam. Mereka diapit oleh seluruh keluarga mereka. Kecuali Eyang Sastro yang berada di single sofa. Saya akan mengembalikan Widya pada Mas Haris kalau memang itu permasalahannya, ucap Mahesa dengan tenang. Saya memang akan menceraikan dia. Hati Widya langsung berdenyut nyeri mendengar kalimat yang baru saja meluncur dari bibir Mahesa. Matanya menatap nanar sang lelaki yang menggenggam erat tangan madunya. Semua upayanya seolah tidak terlihat lagi di matanya. Pada akhirnya dia yang dibuang, bukan dia yang membuang. Mas, ucap Jingga memberikan tekanan pada kalimatnya. Hati-hati kalau bicara. Jangan sembarangan. Untuk sesaat mata Widya dan Mahesa saling memaku. Mereka saling menatap satu sama lain. Mereka berdua seolah-olah sedang saling berbicara di sana. Menyampaikan perasaannya masing-masing. Istighfar, Mas. Jangan pernah ngomong sembarangan. Kalimat yang baru saja kamu keluarkan itu nggak boleh kamu ucapkan. Itu sama aja kamu menjatuhkan talak untuk Widya. Segera rujuk dia, Mas. Jangan sampai kamu nyesel di kemudian hari. Mahesa memutus pandangannya pada Widya. Bergeser menatap Jingga dan membawa tangan perempuan itu mendekati bibirnya. Kap. Satu kecupan mendarat di punggung tangan halus wanita yang telah memberikan Mahesa 2 buah hati tersebut. Tidak lama setelahnya, ia juga memberikan kecupan di kening wanita yang dulu sangat dicintainya. Tersebut. Hidupku cuma untuk anak-anak sekarang. Kita rawat mereka berdua sampai tumbuh besar. Jangan pikirkan yang lain. Kita perbaiki apa yang pernah rusak dulu. Seharusnya memang seperti ini, kan? Mahesa memberikan tatapan teduh yang merupakan kepalsuan dalam dirinya. Jingga tentu saja larut di dalamnya. Terlena oleh sorot mata yang melumpuhkan akalnya itu. Tangannya bahkan tanpa sadar menyentuh sisi wajah Mahesa yang terluka. Kamu yakin sama apa yang kamu lakukan ini, Mas? Tanya Jingga lembut. Aku nggak mau sampai kamu menyesal nanti. Kamu pernah bilang cinta kamu hanya untuk dia seluruhnya. Tangan Mahesa terangkat melingkupi tangan Jingga. Hati seseorang bisa berubah-ubah, Jingga. Termasuk aku. Kita bisa mulai dari awal lagi. Pada akhirnya memang hanya kamu yang bisa bikin hatiku tenang. Kamu tidak pernah membuatku resah. Tidak seperti dia. Air mata Widya langsung menetes begitu saja. Ucapan yang jelas dapat didengar semua orang itu membuatnya sangat terluka. Haris hendak kembali maju menghajar Mahesa kembali. Namun tangan Widya yang melingkar di lengannya menahan tubuhnya seketika. Ia menatap sang ayah, memberikan gelengan kepala pada lelaki itu. Juga pada Anggun, ia juga menahan ibunya itu agar tidak bertindak lagi. Jangan bertindak lagi, Ma, ucap Widya pelan. Jangan kotori tangan Mama lagi. Biar makin mantap hati Widya untuk melupakan dia. Biarkan hancur hati ini tanpa sisa biar nggak ragu-ragu lagi. Anggun pun menelan ludahnya susah payah. Dadanya begitu sesak. Sungguh, ia ingin berteriak dan menangis. Rasanya ia benar-benar tidak rela. Tapi pada akhirnya ia mengangguk dan menuruti ucapan putrinya tersebut. Tangannya terulur untuk mengusap wajah cantik putrinya tersebut. Anakku yang malang. Kamu yang kuat, ya, Nak. Widya mengangguk selaras senyuman yang coba ia kembangkan. Iya, Mah. Mama lupa kalau putri Mama ini tumbuh seperti rumput liar, yang walau diinjak berkali-kali akan tetap mencoba bertahan hidup. Sambun Anggun membalas ulasan senyuman itu. Iya, Mama nggak lupa. Mama nggak lupa kamu anak yang kuat dan tegar. Mama nggak lupa, Bun. Mama nggak akan pernah lupa. Sungguh, Mahesa melihat bagaimana perempuan berhati cantik itu mencoba untuk membuat hati keluarganya tenang.
Kebaikan hatinya bahkan berkali-kali menyelamatkan nyawa putrinya yang hampir terenggut berkali-kali. Perempuan itu memang selalu bisa menjadi penerang di antara gelapnya kehidupan yang mencekam. Juga bisa menjadi obat penenang di saat semua orang sedang carut-marut memacu adrenalinnya. Anggun pun mengecup kening Widya dan memeluk tubuh ringkih putrinya. Kalau Mahesa udah nggak mau sayang sama kamu, biar aja mama yang sayang. Biar aja dia dibawa sama pelakor jahat itu. Ma, biarin, jangan larang mama sebut perempuan itu sebagai pelakor, Bun. Dia memang jahat sama kamu. Dia menusuk kamu. Biarin dia menikmati jadi istri satu-satunya suami kamu yang jahat itu. Biar mereka terima balasannya nanti. Jingga bukan pelakor, seru Rahmita. Udah cukup ngata-ngatain anak maksudnya dia sebagai pelakor. Mulut kalian itu terlalu jahat nuduh hal yang nggak Jingga lakukan. Kalau mau cerai, ya, sudah, cerai aja. Nggak usah pakai kebanyakan drama. Ajukan cepat permohonannya biar diproses. Setelah itu kan selesai. Udah jatuh juga talaknya Mahesa. Jangan lagi mohon-mohon minta rujuk. Yang konsisten sama ucapan. Biar Jingga dan Mahesa bisa bangun rumah tangga secara utuh, biar disahkan juga pernikahan mereka secara negara, biar urusan mereka yang banyak tertunda cepat terselesaikan juga. Sungguh, mendengar ucapan Rahmita membuat Mentari Gatal ingin maju menerjang perempuan itu kembali. Tapi Anggun menahan putrinya tersebut walau sebenarnya ia juga ingin melakukan hal yang sama. Sudah, diam kamu Rahmita. Jangan pernah menjadi api di antara genangan bensin. Kamu masih di sini karena belas kasihan Mahesa yang masih mau menampungmu, ucap Eyang Sastro menegur keras Rahmita. Rahmita pun kemudian diam. Menutup mulutnya rapat-rapat. Ia tidak lagi berbicara. Eyang Sastro kemudian beralih pada Mahesa. Sejujurnya saja ia ingin bicara berdua dengan cucunya tersebut. Tapi rasanya saat ini waktunya tidak tepat. Semuanya sudah terlalu rumit. Keluarga Widya pasti sudah tidak lagi mau membuka pintu hatinya untuk Mahesa maupun keluarganya. Untuk itu ia memutuskan untuk segera menyelesaikan semuanya. Mahesa Eyang bertanya sekali dan tidak akan Eyang ulangi. Jawaban kamu Eyang anggap sebagai keputusan final. Eyang Sastro menjeda kalimatnya, menatap mata Mahesa lurus-lurus. Kamu sadar dengan yang kamu katakan tadi? Yakin kamu mau pisah dengan Widya? Sejenak Mahesa terdiam. Ia menoleh sekilas pada Jingga dan memberikan seulas senyuman pada ibu dari anak-anaknya tersebut. Kedua tangan itu bahkan saling menggenggam erat seolah menunjukkan keseriusan. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka setelah ini. Yakin? Yang, ucap Mahesa menjawab pertanyaan sang kakek dengan mantap. Kerajaan yang utuh tidak akan memiliki dua ratu ataupun dua raja. Biarkan Mahesa memilih perempuan yang duduk di samping Mahesa ini menjadi satu-satunya ratu. Sebab karena dia juga adalah ibu dari anak-anak Mahesa. Mahesa tentu harus menjaganya supaya dia bisa mengasuh anak-anak kami nanti. Eyang Sastro menarik napasnya dalam-dalam dan mengembuskannya secara perlahan. Ia kenal betul siapa Mahesa. Ia menangkap kepalsuan di mata cucunya itu. Baiklah. Lelaki sepuh itu kemudian beralih menoleh pada Haris. Pak Haris, niat dan keinginan Pak Haris seperti layaknya gayung bersambut. Mahesa juga akan berniat melepaskan putri Pak Haris. Untuk itu, mungkin saja semua bisa diselesaikan secara arif. Saya sebagai orang tua, tentu menginginkan hal yang terbaik. Baik di sisi Pak Haris, ataupun di sisi keluarga kami. Ada baiknya kita sudahi pertikaian ini. Agar ke depan semua urusan bisa berjalan lancar seperti yang kita mau. Saya memohon maaf yang sebenar-besarnya atas segala hal yang terjadi akhir-akhir ini. Semoga Pak Haris berkenan memaafkan kesalahan kami. Haris masih menaruh rasa hormatnya pada Eyang Sastro. Ia berusaha untuk mengendalikan dirinya.
Luka yang ditores begitu besar tentu tidak akan gampang sembuh. Tidak cukup dengan kata maaf untuk mengobatinya. Saya rasa kita selesaikan semuanya dengan cepat. Agar mereka berdua, Widya dan juga Mahesa bisa menjalani kehidupan mereka masing-masing. Haris menggenggam tangan Widya dengan erat. Ia berusaha menguatkan putrinya sebab tahu ia begitu menyayangi suaminya. Surat gugatan cerai akan segera kami ajukan ke pengadilan agama. Saya akan memastikan semuanya bisa selesai dengan cepat. Saya rasa itu saja, Tuan Sastro. Kami pamit. Haris pun berdiri, mengajak anak dan mantan istrinya beranjak pergi. Namun, saat Widya hendak menegakkan kakinya, perutnya kembali terasa kram. Es sakit, Pak. Haris berlutut di depan Widya. Dan hampir saja Mahesa refleks hendak maju melihat istrinya itu kesakitan. Kenapa, sayang? Keram perut Widya, Pak. Papa gendong? Iya, nak. Iya, Pak. Maaf. Iya, Pak. Haris mengulas senyumnya untuk Widya. Kok minta maaf sama Papa? Udah susahin Papa. Enggak, sayang. Nanti sering-sering Widya Papa gendong. Gimana? Jatah masa kecil? Iya, Pak. Jatah seumur hidup, nak. Selagi kuat Papa gendong Widya kemana-mana. Lelaki parubaya itu pun terkekeh dengan buliran mata yang menetes. Dalam senyumnya terdapat kepedihan. Ia kemudian memindahkan tubuh putrinya itu dengan mudah ke dalam dekapannya. Dan Widya pun langsung melingkarkan tangannya di leher ayahnya. Ke rumah sakit ya, sayang. Waktunya periksa. Jangan nolak lagi. Widya menggeleng. Enggak, Papa. Cuma kram sedikit. Pulang aja, ya. Please. Haris pun mulai melangkah membawa putrinya pergi. Diikuti dengan Anggun dan Mentari. Periksa aja perutnya kenapa. Oke. Saat berjalan. Ada yang mengganjal pandangan Mentari ketika melihat ada sesuatu yang aneh dari belakang dress putih Widya. Pak, Widya berdarah, Pak. Tentu saja. Semua orang bisa melihat hal yang sama. Dan saat itulah Mahesa langsung berdiri dari tempatnya. Ia seolah bersiaga. Kamu keram datang bulan, Bun? Tanya Anggun. Udah 2 bulan telat, Ma. Mungkin iya. Dek,